Lobster merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi bagi Indonesia, baik di pasar domestik maupun global. Tapi kalian tahu nggak sih, Indonesia sempat mengalami kegagalan pasar di balik ekspor benih lobster loh. Gimana tuh kasusnya? Yuk kita simak sama-sama. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 menjadi peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dikarenakan cukup banyak nelayan penangkap lobster berkeluh kesah akibat mata pencarian yang hilang semenjak Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 terkait dengan larangan pengambilan benih lobster untuk dibudidayakan diberlakukan. Namun, amat disayangkan bahwasanya kebijakan yang diambil oleh Edi Prabowo selaku menteri yang kala itu menjabat tak memberikan hasil yang diharapkan oleh para nelayan. Hal ini menjadi titik awal terjadinya kegagalan pasar. Perlu diketahui bahwa seorang eksportir wajib memenuhi persyaratan sebelum melakukan kegiatan ekspor. Contohnya berhasil memanen budidaya lobster. Hal ini membuat para nelayan lokal lebih memilih untuk mengekspor hasil tangkapan mereka. Sedangkan terkait dengan syarat kuota ekspor benih lobster untuk perusahaan memang belum ditetapkan. Meskipun begitu, pemerintah sudah menaruh kuota di angka kurang lebih 139 juta ekor per tahun untuk diekspor. Sayangnya, biaya operasional dalam pencarian lobster yang timpang dengan harga jual membuat para nelayan merugi. Hal ini tentunya akan memberikan dampak jangka pendek dan juga jangka panjang. Tak hanya memberikan dampak pada harga, tetapi juga kondisi lingkungan yang akan dipertaruhkan. Bila melihat dalam teori ekonomi, apabila manusia menyebabkan suatu kerusakan lingkungan dapat dijelaskan melalui teori eksternalitas. Dalam kasus penangkapan benih lobster, alat-alat yang digunakan cenderung tak ramah lingkungan sehingga menimbulkan kerusakan bagi terumbu karang yang menjadi habitat lobster. Jika terumbu karang mengalami kerusakan, tentunya akan berdampak bagi resiko keberlanjutan biota laut lain yang hidup dalam terumbu dan tidak hanya lobster saja. Berdasarkan kasus ini, eksternalitas negatif akan memberikan pengaruh pada efisiensi hasil pasar, di mana eksternalitas yang menjadi penyebab biaya bagi masyarakat dalam memproduksi lobster akan lebih besar dibandingkan biaya produksi bagi para produsen lobster. Memberlakukan pajak untuk setiap ton lobster yang terjual kepada para produsen atau penangkap lobster menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan dalam upaya mencapai hasil yang optimal. Dengan eksistensi dari pajak ini, diharapkan dapat menggeser kurva penawaran lobster menyesuaikan besar pajak tersebut. Nah, bila membicarakan terkait kasus penangkap lobster ini, eksternalitas negatif akan menghasilkan inefisiensi atau kegagalan pasar, di mana umumnya terjadi apabila mekanisme pasar tak sanggup untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi dalam suatu masyarakat seefisien mungkin. Kemudian, upaya apa aja sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama, memastikan data neraca benih lobster yang akurat. Yang kedua, melakukan pengawasan ketat dan penegakan hukum. Yang ketiga, melibatkan nelayan lokal secara aktif serta melakukan penguatan kapasitas nelayan. Yang keempat, memperhitungkan dampak perubahan iklim dalam penguatan peta jalan budidaya lobster di Indonesia.